Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Intan Kirana Haryadi dari kelas 1 MRK 3, nomor absen 18. Di sini kami akan menjelaskan cara penyelesaian soal nomor 1 hingga 8. Berikut adalah soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Muhayyana Dira. Saya dari 1 MRK 3 absen 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami dalam mata kuliah ilmu ukur tanah. Berikut penjelasan nomor 1. Konversilah sudut 150,500 grid dan sudut 350,500 grid ke satuan derajat, menit, dan detik. Yang pertama 150,500 grid. 1 grid sama dengan 0,9 derajat. 150,500 dikali dengan 0,9 derajat menghasilkan 135,45 derajat. 1 derajatnya sama dengan 60 menit dan 3600 detik. 135 derajat ditambah 0,45 derajat yang dikali 60 menit sehingga menghasilkan 135 derajat 27 detik. 27 menit. Apabila ditambah NIM dengan NIM 002, maka 135 derajat 27 menit ditambah 002 menghasilkan 137 derajat 27 menit. Yang kedua, 350,500 grid. 350,500 ini dikali dengan 0,9 menghasilkan 315,45 derajat. Lalu 315,45 derajat menjadi 315,27 menit. Apabila ditambah dengan NIM jadi 315 derajat 27 menit ditambah 002 menghasilkan 317 derajat 27 menit. Jadi berikut adalah soal nomor 2. Konversilah sudut 210 derajat 15 menit 15 detik dan sudut 110 derajat 50 menit 15 detik ke satuan grid. Jadi yang pertama diketahui 1 derajat sama dengan 1,11111 grid. Kemudian sebelum itu kita harus mengubah 15 menit 15 detik ini menjadi derajat. Caranya adalah 15 menit ini dibagi 60, hasilnya 0,25. Kemudian 15 detik ini dibagi 3600, hasilnya 0,0042. Kemudian dijumlah menjadi seperti ini, 210,2542 derajat. Setelah itu 210,2542 derajat dikali 1,11111 yang hasilnya adalah 233,6157. Kemudian apabila ditambah NIM maka 210 derajat 15 menit 15 detik ditambah 9. Kemudian hasilnya 219 derajat 15 menit 15 detik. Kemudian ini menit dan detiknya dirubah menjadi derajat yang hasilnya menjadi 219,2542 derajat. Kemudian 219,2542 dikali dengan 1,11111 yang hasilnya 243,6157 grid. Kemudian kita beralih ke sudut 110 derajat 50 menit 15 detik. Yang pertama, menit dan detiknya dirubah menjadi derajat. Jadi 50 dibagi 60 dan 15 dibagi 3600 yang hasilnya menjadi 110,834 derajat.
Kemudian 110,834 derajat dikali dengan 1,11111 yang hasilnya 123,1488 grade. Kemudian apabila ditambah dengan NIM, maka 110 derajat 50 menit 15 detik ditambah dengan 9, yang hasilnya 119 derajat 50 menit 15 detik. Kemudian ini juga menit dan detiknya dirubah menjadi derajat. Jadi hasilnya 119,834 derajat. Kemudian 119,834 dikali dengan 1,111111 yang hasilnya 133,1488 grade. Lalu penjelasan nomor 3 yaitu konversilah sudut 210 derajat 15 menit 15 detik dan sudut 350,500 grade ke satuan radian. Yang pertama, 210 derajat 15 menit 15 detik kita jadikan derajat semua dulu menjadi 210,254 derajat. 1 derajat sama dengan 0,017453 rad. Lalu 210,254 dikali dengan 0,017453 menghasilkan 3,669563 radian. Apabila ditambahkan dengan NIM 002, maka hasilnya 210,254 derajat plus 002, maka ditemukan 212,254 derajat. Lalu 212,254 derajat dikalikan dengan 0,01743 untuk menghasilkan radian dan tertemukan jawaban 3,70447 radian. Lalu kita beralih ke 350,500 grade. 1 grade-nya sama dengan 0,015708 radian. Jadi tinggal kita kalikan 350,500 dikalikan dengan 0,015708 menghasilkan 5,505654 radian. Apabila ditambah dengan NIM 002, maka 350,500 dikalikan dengan 0,9 derajat untuk menghasilkan derajat. Jadi tertemukan 315,45 derajat ditambah dengan NIM 002, maka ada 317,45 derajat. Kita jadikan ke grade dengan dikali 1,11111 dan menghasilkan 352,722,186 grade. Lalu 352,722,186 kita kalikan dengan 0,015708 lalu menghasilkan 5,540560 radian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian nomor 4. Konversilah nilai 0,55 radian ke satuan sentisimal dan satuan seksagesimal. Yang pertama, sentisimal. Diketahui 1 rad sama dengan 63,661977 grade. Kemudian 0,555 rad sama dengan 0,555 dikali 63,661977. Hasilnya adalah 35,33239 grade. Kemudian ini akan dirubah menjadi centigrade, maka dikali 100. Hasilnya 35,2392272 centigrade. Kemudian ini dirubah lagi menjadi centigrade. Caranya juga dikali 100.
Hasilnya 35,927 cm. Kemudian kita beralih ke seksagesimal. 1 radian sama dengan 57,2957779 derajat. 0,555 rad sama dengan 0,555 dikali 57,2957779. Hasilnya adalah 31,799 derajat. Kemudian 0,799 derajat ini dirubah menjadi menit dan detik. Jadi hasilnya 31 derajat 47 menit 56,4 detik. Kemudian apabila ditambah dengan mim 9, maka 31,799 derajat ditambah 9 sama dengan 40,799 derajat. Kemudian ini derajatnya dirubah menjadi menit dan detik. Dan hasilnya 40 derajat 47 menit 56,4 detik. Berikut adalah penjelasan nomor 5. Jadi pertama kita akan menghitung titik P. Titik P ini kan 210 derajat 15 menit 15 detik ditambah dengan NIM 002, maka menghasilkan 212 derajat 15 menit 15 detik. 212 derajat 15 menit 15 detik kita ubah ke derajat saja menjadi 212,2542 derajat. Lalu titik A juga sama seperti itu, 110 derajat 50 menit 15 detik kita tambah dengan NIM 002, maka menghasilkan 112 derajat 50 menit 15 detik. Lalu 112 derajat 50 menit 15 detik kita jadikan derajat semua, menghasilkan 112,834 derajat. Berikut gambarnya. Ini adalah titik P. Lalu ini adalah titik A, lalu ini adalah titik B. Kemudian saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 6. Soalnya adalah gambarlah sudut jurusan atau azimut di titik A ke arah P sama dengan 78 derajat 22 menit 15 detik dan ke arah Q sama dengan 250 derajat 43 menit 10 detik. Berapa sudut mendatar PAQ? Jadi yang pertama titik A ke arah P yaitu 78 derajat 22 menit 15 detik ditambah dengan 9. Ini merupakan NIM. Kemudian hasilnya adalah 87 derajat 22 menit 15 detik. Kemudian ini 22 menit 15 detik ini dirubah menjadi derajat. Jadi hasilnya 87,3341 derajat. Kemudian lanjut titik A ke arah Q sama dengan 250 derajat 43 menit 10 detik ditambah 9 yang merupakan NIM. Kemudian hasilnya 259 derajat 43 menit 10 detik. Kemudian menit dan detiknya dirubah menjadi derajat. Jadi hasilnya 259,7127 derajat. Sudut mendatar PAQ sama dengan 259,7127 derajat dikurangi 87,3341 derajat. Jadi hasilnya 172,3786 derajat. Dan ini adalah gambar dari sudut jurusan atau azimut di titik A ke arah P dan ke arah Q. Dan ini sudut mendatar PAQ-nya. Ini adalah gambarnya. Jadi ini adalah nomor 7. Kita akan menggunakan skala 1/1000 yang diketahui X-nya adalah 45 meter dan Y-nya min 75 meter. Untuk titik A kita akan menggunakan
XY itu meternya kita ubah dulu ke dalam bentuk sentimeter dan ditemukan 4.500 cm dan min 7.500 cm. Lalu untuk B-nya kita sudah diketahui kalau jaraknya 60,5 meter. Lalu kita tambah dengan nomor absen kita yaitu 4 meter, jadi 64,5 meter atau 6.450 cm. Kita skala 1000, jadinya jaraknya 6,45 cm. Lalu sudut AB sudah diketahui ada 234 derajat, 45 menit, 50 detik. Kita tambah dengan NIM kita yaitu 002, lalu tertemukan 234,7638 derajat. Kita tambah dengan NIM 002, maka tertemukan 236,7638 derajat. Itu kita jabarkan menjadi detik menit derajat menit detik, yaitu 236 derajat 45 menit 50 detik. Lalu untuk mencari XB-nya kita pakai jaraknya 4,5 lalu ditambah dengan 6,45, kita kali dengan hasil sin 236,7638 derajat. Lalu tertemukan ini min 5,3922, kita tambah dengan 4,5, hasilnya 0,892. Itu untuk titik B. Untuk titik A kita pakai min 7,5 plus 6,45 cos 296,7638. Lalu sudah tertemukan di sini min 7,5, kita tambah dengan hasilnya min 3,5346. Lalu hasilnya min 11,0346 untuk menjadi titik A. Berikut akan kita lampirkan gambarnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal nomor 8. Jika dengan menggunakan skala 1:2000, maka gambarkan posisi titik P yang berkoordinat X sama dengan min 80 meter dan Y 110 meter. Gambarkan juga posisi titik Q yang berjarak 120,400 meter dari titik P dan mempunyai azimut PQ sama dengan 120 derajat 40 menit 45 detik. Berapa koordinat titik Q tersebut? Yang pertama 1:2000 skalanya. Kemudian P sama dengan X sama dengan min 80 M dijadikan cm, jadi 8000 cm dibagi 2000 sama dengan min 4 cm. Kemudian Y sama dengan 110 meter dijadikan cm, jadi 11.000 cm dibagi 2000 jadi 5,5 cm. Kemudian Q 120,400 meter ditambah 9 jadi 129,400. Kemudian 12,940 dibagi 2000 hasilnya 6,47 cm. Alfa PQ sama dengan 120 derajat 40 menit 45 detik ditambah 9 jadi 134 derajat 40 menit 45 detik. Kemudian 40 menit dan 45 detik dijadikan derajat, jadi hasilnya 134,680 derajat. Kemudian XQ sama dengan min 4 ditambah dalam kurung 6 min 47 dikali sin 134,680 derajat. Kemudian min 4 ditambah 6,47 dikali sin dari ini tadi 0,711. Hasilnya ini min 4 ditambah 4,6, hasilnya 0,6.
Kemudian YG 5,5 ditambah dalam kurung 6,47 dikali cos 134,680 derajat, kemudian 5,5 ditambah 6,47 dikali min 0,703, hasilnya 5,5 ditambah min 4,548, hasilnya adalah 0,952. Kemudian ini adalah gambarnya.